Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang optimasi keuntungan dalam produksi menu makanan menggunakan program linear dengan metode aljabar dan metode grafik. Kelompok 1 terdiri dari anggotanya, saya Dwi Aldila Febriani sebagai moderator dan penyaji, Neng Salis sebagai penyaji, Isman Subarja sebagai penyaji, Mia Amalia sebagai penyaji, Aditya Dwi Saputra sebagai penyaji. Materi yang kami akan sampaikan ini akan dibagi dalam 4 poin. Yang pertama, menjelaskan tentang usaha dan kendalanya seperti apa akan dijelaskan oleh Isman. Yang kedua, menjelaskan tentang metode grafik dan metode aljabar dijelaskan oleh Mia Amalia. Yang ketiga, membahas permasalahan yang ada di poin 1. Yang pertama tadi akan dijelaskan oleh Aditya Dwi dan Neng Salis. Yang keempat, kesimpulan dari permasalahannya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dwi Aldila. Selanjutnya akan dijelaskan poin pertama oleh Isman Subarjah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kelompok kami sudah melakukan observasi atau lebih tepatnya wawancara ke salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu Warung Berkah Masakan Sunda, yang bertempat di Jalan Mekarjati, Kabupaten Bandung. Kebetulan, pemilik dari rumah makan ini yaitu teman saya sendiri, dan beliau sedang ada di Tasik. Jadi, kami lebih gampang untuk mendapatkan informasi-informasi yang kami butuhkan. Kami melakukan wawancara via online karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kami bertatap muka dengan beliau. Warung Berkah Masakan Sunda ini memiliki banyak varian menu. Akan tetapi, kami bertanya ke beliau, 2 menu favorit yang ada di Warung Berkah Masakan Sunda. Beliau menjawab, ada 2 varian atau 2 menu favorit yang ada di Warung Berkah Masakan Sunda. Sebut saja menu A dan menu B yang berbahan dasar ayam dan ikan. Untuk menu A sendiri terdiri dari 2 potong ayam dan 3 potong ikan dengan harga jual yaitu Rp15.000. Kemudian untuk menu B yaitu terdiri dari 3 potong ayam dan 4 potong ikan dengan harga jual Rp20.000. Masing-masing menu tersebut memiliki keuntungan. Untuk keuntungan menu A sendiri yaitu Rp4.000 dan menu B Rp8.000. Sedangkan untuk stok bahan menu A tersebut, untuk ayam perharinya itu kurang lebih 80 potong. Kemudian untuk ikan kurang lebih 60 potong. Informasi-informasi yang kami dapatkan ini akan coba kami aplikasikan ke dalam mata pelajaran program linear dengan mencari laba maksimum yang diperoleh dari penjualan 2 menu. Sebetulnya bisa saja beberapa menu, 3 atau 4 atau 5 menu. Akan tetapi kami juga kesulitan dalam memperoleh informasi. Soalnya beliau juga jarang mengecek ke rumah makannya, hanya sesekali, akan tetapi beliau tahu menu favorit atau bahan yang sering dibeli untuk kebutuhan di warung tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam penyelesaian program linear. Yang pertama yaitu metode grafik. Metode grafik adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear dan merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena metode ini cukup mudah dan tidak memakan terlalu banyak waktu. Akan tetapi, penggunaan metode grafik ini terbatas karena metode ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear
menyelesaikan permasalahan program linear dengan dua variabel. Karena untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan 3 variabel diperlukan grafik dalam bentuk 3 dimensi dan cukup rumit. Sedangkan untuk permasalahan program linear dengan 4 variabel ataupun lebih tidak dapat dibuat grafiknya. Adapun tata cara pembuatan grafik adalah 1. Apabila soal yang ada berbentuk cerita, tentukanlah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Yang kedua, gambarkanlah setiap fungsi kendala dengan mencari titik potong fungsi tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan X1 merupakan titik pada sumbu X dan X2 merupakan titik pada sumbu Y. Lanjut yang ketiga. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita dapat menggunakan salah satu cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara pengujian data. Langkah-langkahnya, 1. Ambil sembarang titik yang ada di luar grafik. Untuk lebih memudahkan, ambil titik 0,0. Cara yang kedua, masukkan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Cara yang ketiga, jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah penyelesaian adalah daerah di mana titik tersebut berada, dan sebaliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara alternatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Lihat tanda di depan variabel X2, penjumlahan ataupun pengurangan. Cara yang kedua, lihat tanda pertidaksamaan. Tanda kurang dari berarti pengurangan, dan tanda lebih dari sama dengan berarti penjumlahan. Cara yang ketiga, lakukan perkalian antara kedua benda tersebut. Bila hasil perkalian tanda adalah positif, maka dengan penyelesaian berada di atas garis dan sebaliknya. Cara yang terakhir ataupun cara yang kelima dalam tata cara pembuatan grafik yaitu carilah titik potong setiap fungsi kendala yang ada dengan menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Dan yang keenam, grafik telah selesai dan siap dicari titik optimumnya. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode aljabar. Metode aljabar berarti dalam menyelesaikan permasalahan digunakan perhitungan matematika. Untuk mendapatkan nilai yang diinginkan, nilai yang memaksimumkan atau nilai yang meminimumkan, metode aljabar dilakukan melalui penyelesaian optimalitas secara bertahap sampai diperoleh penyelesaian yang optimal. Pada setiap tahap penyelesaian dilakukan pengujian mengenai kelayakan feasibility penyelesaian yang bersangkutan dan penyelidikan atau detection mengenai kemungkinan perbaikan optimalitas untuk tahap penyelesaian berikutnya. Secara umum, langkah-langkah penyelesaian dengan metode aljabar setelah model permasalahan dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Lakukanlah standarisasi rumusan model yakni mengubah kendala-kendala yang masih berbentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Contohnya, 6x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 30 akan menjadi 6x1 ditambah x2 ditambah s sama dengan 30. Dengan penjelasannya yaitu untuk fungsi kuadrat yang berbentuk kurang dari sama dengan dilakukan penambahan variabel senjang atau slack variabel. Contoh yang kedua, 4x1 ditambah 8x2 lebih dari sama dengan 36 menjadi 4x1 ditambah 8x2 kurang s sama dengan 36. Dengan penjelasan, untuk fungsi kendala yang bertanda lebih dari sama dengan dilakukan pengurangan variabel surplus atau surplus variabel. Cara yang kedua, kerjakan penyelesaian tahap pertama dengan menolkan semua keputusan. Cara yang ketiga, berdasarkan koefisien-koefisien variabel keputusan yang terdapat pada fungsi tujuan, tentukan salah satu variabel dengan optimalitas terbatas sesuai dengan masalahnya, maksimasi atau minimisasi. Cara yang keempat, kerjakan penyelesaian tahap berikutnya berdasarkan kelayakan variabel pilihan tadi
yakni selidiki optimalitas fungsi tujuan dan selidiki apakah terdapat kemungkinan perbaikan optimalitas atau terdapat atau tidak kemungkinan perbaikan optimalitas akan terlibat dari persamaan fungsi tujuan baru yang berbentuk pada tahap ini. Cara yang terakhir ataupun cara yang kelima, jika sudah tidak terdapat kemungkinan perbaikan optimalitas, berarti pekerjaan selesai. Penyelesaian optimal tercapai. Jika masih terdapat kemungkinan perbaikan, ulangi langkah ketiga dan langkah keempat terus-menerus sampai diperoleh penyelesaian optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan hasil observasi kelompok kami menggunakan program linear dengan metode aljabar. Nah, ini adalah permasalahan hasil observasi yang sudah kelompok kami aplikasikan ke dalam program linear. Bisa teman-teman perhatikan semuanya sambil saya bacakan. Warung Berkah Masakan Sunda merupakan warung nasi yang bertempat di Jalan Mekarjati, Kabupaten Bandung. Warung nasi ini cukup diminati oleh masyarakat sekitar karena harganya yang relatif terjangkau. Warung Berkah Masakan Sunda ini memiliki banyak varian menu andalan, sebut saja menu A dan menu B, yang masing-masing menggunakan komposisi bahan yang berbeda-beda. Untuk menu A membutuhkan 2 potong ayam dan 3 potong ikan dengan harga jual yaitu sebesar Rp15.000. Sedangkan untuk menu B membutuhkan 3 potong ayam dan 4 potong ikan dengan harga jual Rp20.000. Dengan keuntungan dari setiap menu adalah menu A sebesar Rp4.000 dan menu B sebesar Rp8.000. Stok dari setiap bahan yang dibutuhkan perharinya itu adalah untuk ayam 80 potong dan untuk ikan 60 potong. Tentukan laba maksimum yang diperoleh dari penjualan tersebut. Nah, di sini dari yang diketahui tadi dari persoalan kita tuangkan dalam bentuk tabel. Nah, tadi yang diketahui itu salah satunya ada menu makanan. Menu makanannya itu ada menu makanan A dan menu makanan B. Kemudian ada bahan makanan. Bahan makanannya ada ayam dan ikan. Nah, untuk menu makanan A membutuhkan 2 potong ayam dan 3 potong ikan dengan harga jual Rp15.000 dengan keuntungan Rp4.000. Kemudian untuk menu makanan B itu membutuhkan 3 potong ayam dan 4 potong ikan dengan harga jual Rp20.000 dengan keuntungannya itu Rp8.000. Sedangkan stok bahan makanan untuk ayam itu ada 80 potong dan stok makanan bahan makanan untuk ikan ada 60 potong. Nah, yang diketahuinya itu sudah dituangkan ke dalam tabel, dan kemudian yang ditanyakan itu adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh dari penjualan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya dari langkah perumusan model, yang pertama kita lakukan, langkah pertama itu harus membuat variabel keputusan. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu variabel keputusannya. Kita misalkan produk atau menu makanan A kita misalkan dengan X1 dan menu makanan B kita misalkan dengan X2. Setelah membuat variabel keputusan, langkah kedua kita membuat batasan. Nah, di sini kita buat batasan terlebih dahulu. Di sini ada DP dengan pembatas ya, bukan dua persik. Awas jangan salpok. Nah, di sini pembatasnya kita buat dan kita dapatkan dari kebutuhan setiap menu makanan. Nah, untuk menu makanan yang pertama, menu
makanan A itu membutuhkan 2 potong ayam dan 3 potong ikan, atau 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan persediaan makanannya yaitu 80. Kemudian yang kedua, untuk stok menu makanan B ada membutuhkan 3 potong ayam atau 3x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 60 persediaan makanannya. Nah, setelah membuat batasan, kita harus membuat yang namanya fungsi tujuan. Kita notasikan fungsi tujuan itu dengan Z. Nah, ini didapatkan dari keuntungan. Untuk keuntungan menu makanan A itu 4.000 dan untuk keuntungan menu makanan B 8.000, maka 4x1 ditambah 8x2. Ya, ini Z maksimum. Kenapa? Karena ditanyakannya kan laba maksimum ya. Jadi ini fungsi tujuan untuk maksimum. Nah, setelah itu untuk hasilnya kan kita dapat ada variabel X1 sama X2. X1 untuk hasil X1 sama X2 nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, setelah ini bagaimana cara penyelesaian dengan menggunakan metode aljabar? Nah, penyelesaiannya itu dari tanda pertidaksamaan ini kita rubah menjadi tanda sama dengan. Nah, bagaimana merubah tanda dari pertidaksamaan menjadi sama dengan? Nah, caranya itu yaitu di sebelah sisi kiri ini kita harus tambahkan sesuatu. Ayo, sesuatu apa tuh? Coba tebak. Ayo, sesuatu. Yaps, betul. Pasti jawaban kalian betul semua, saya percaya. Yaitu kita harus tambahkan select variabel ya. Nah, sekarang kita harus buat pembatas sama fungsi tujuan yang baru, yaitu LP standar ya. LP standar. Untuk pembatasnya kita tambahkan select variabel. Nah, untuk pembatas yang pertama ada 2x1 ditambah 3x2 ditambah e1 sama dengan 80. Sekarang tandanya itu menjadi sama dengan karena sudah ditambahkan select variabel, yaitu ini e1. Kemudian pembatas yang kedua yaitu ada 3x1 ditambah 4x2 ditambah S2, tandanya juga jadi sama dengan 60. Nah, pada prakteknya S1 sama S2 ini hanya sebagai sisa bahan dari masing-masing menu makanan. Nah, apabila di pembatas batasan ini ditambahkan select variabel, otomatis select variabel juga akan mengubah fungsi tujuannya. Maka fungsi tujuannya itu sekarang menjadi 4x1 ditambah 8x2 ditambah 0s1 dan 0s2. Nah, di sini koefisiennya adalah 0. Jadi untuk nanti berapapun hasilnya S1 sama S2 tidak akan mempengaruhi fungsi tujuan. Karena apa? Karena di sini pengalinya itu adalah 0 ya. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun pada nilai fungsi tujuan. Nah, sekarang untuk hasilnya pun bertambah, asalnya tadi 2 variabel X1 sama X2 sekarang menjadi 4 nih. X1, X2, S1 dan S2 ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, tandanya ini lebih besar dari sama dengan 0 tidak perlu dirubah. Karena apa? Karena X1, X2 ini hanya sebagai tanda saja untuk untuk bahan makanan yang dibutuhkan ya. Sedangkan S1 sama S2 ini adalah select variabel. Nah, nanti
hasil dari X1, X2, S1 sama S2 ini harus lebih besar atau sama dengan 0, berarti diharamkan. Haram al-haramun berarti nilainya kalau negatif ya. Nah, ingat aturannya. Hasil X1, X2, S1 sama S2 haram al-haramun negatif. Nah, setelah didapatkan fungsi tujuan dan batasan yang baru, sekarang kita selesaikan. Nah, selesaikan dengan rumus ini nih. K sama dengan N faktorial per M faktorial N dikurangi M faktorial. Dengan N yaitu jumlah variabel dan M itu adalah jumlah persamaan. Nah, di sini yang sudah kita ketahui tadi bahwa jumlah variabelnya itu ada 4, berarti 4 faktorial, dan M jumlah persamaannya itu ada 2, berarti 2 faktorial. N kurangi M, 4 kurangi 2, berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Didapat 6 solusi. Nah, perlu diperhatikan juga di sini ada 2 persamaan ya, persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, dengan 4 variabel X1, X2, S1 sama S2. Nah, dalam matematika, persamaan itu tidak boleh lebih kecil dari variabel. Apabila persamaan ada 2, variabel juga harus ada 2. Supaya apa? Supaya bisa diselesaikan. Nah, sedangkan kita sekarang ada yang tersedia itu 2 persamaan dan 4 variabel, berarti lebih 2 dong. Kenapa lebih? Karena tadi kita kan sudah menambahkan select variabel di sini S1 sama S2. Nah, maka agar bisa diselesaikan dari 4 variabel ini dan ketersediaan 2 persamaan, berarti ada 2 variabel yang dapat kita peroleh nilainya, dan sisanya kita jadikan 0 nilainya ya secara bergantian. Nah, langsung saja yaitu, nah ini nih secara bergantian, maksudnya yang 2 variabel dijadikan 0. X1 sama dengan X2 sama dengan 0 ya, secara bergantian. X1 sama dengan S1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga X1 sama dengan S2 sama dengan 0. X1-nya sudah, kemudian sekarang yang S2-nya. X2 sama dengan S1 sama dengan 0. Kemudian X2 sama dengan S2 sama dengan 0. Dan S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Nah, ini ada 6 solusi yang kita dapat dari sini. Oke, untuk selanjutnya kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, untuk solusi X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan tadi yang batasan ya, 2 persamaan satu-satu. Yang pertama, kita substitusikan X1, X2 sama dengan 0 kepada persamaan 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 80. Nah, X1 sama X2-nya ini nilainya 0, berarti 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0, berarti sisanya tinggal S1 ya, sama dengan 80. Kemudian langkah selanjutnya sama kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu ke persamaan 3X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 60. Berarti nilai X1 sama X2-nya 0, tinggal sisa S2 sama dengan 80. Nah, ini nilainya semuanya positif. Berarti kita substitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 4X1 ditambah 8X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Ingat tadi ya, berapapun nilai S1 sama S2 ini tidak akan berpengaruh pada fungsi tujuan, karena nilai
koefisiennya itu adalah 0 atau pengalinya adalah 0 ya. Oke, coba kita coba ya. 4 kali 0, 0 ditambah 8 kali 0, X1 sama X2 nya kan nggak ada 0 ya. Terus ini nilainya 0, 0 semuanya 0, berarti fungsi tujuannya adalah 0 ya. Berarti terbukti tidak mempengaruhi fungsi tujuan, dan ini juga masuk akal. Untuk X1 sama dengan X2 kan tadi dimisalkan untuk menu A dan menu B, berarti ini nilainya 0, artinya tidak memproduksi makanan, menu makanan. Nah, berarti otomatis apabila tidak memproduksi menu makanan, berarti di sini kita tidak akan mendapatkan keuntungan, yaitu nilainya 0 ya. Paham sampai sini? Untuk selanjutnya solusi yang kedua ada X1 sama dengan S1 sama dengan 0. Sama ini juga kita substitusikan ke dua persamaan yang tadi. Yang pertama kita substitusikan ke 2X tambah 1 tambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 80. Maka nilai X1 S1 nya 0, maka sisanya itu tinggal 3X2 sama dengan 80, berarti X2 nya yaitu 80/3. Kemudian di persamaan yang kedua X1 S1 nya 0, berarti sisanya 4X2 ditambah S2 sama dengan 60. X2 nya tadi nilainya ada 80/3, kita substitusikan ke sini 4X2 berarti 4 dikali 80/3 yaitu 320/3 ditambah S2 sama dengan 60. 320 ditambah S2 sama dengan 180. S2 180 dikurangi 320 berarti S2-nya didapat negatif 140. Nah, oke, lihat nih tandanya. Negatif berarti melanggar aturan ya, haram al-haramun. Berarti tidak usah dilanjutkan untuk mencari fungsi tujuan karena nilainya negatif. Karena ini sudah melanggar aturan, berarti kita hanya cukup menuliskan tidak visible atau tidak layak ya. Kemudian untuk solusi yang ketiga yaitu X1 sama dengan S2 sama dengan 0. Kita substitusikan kedua persamaan tadi. Untuk persamaan 2X1 tambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 80, sisanya itu tinggal X2 ditambah S1 sama dengan 80. Nah, ini belum ada nih nilai X2-nya. Kita lihat di hasil dari substitusi persamaan kedua nih. Nah, ini didapat X2-nya itu 15. X2 15 ini kita substitusikan ke sini. 3 dikali 15 ditambah S1 sama dengan 80. Berarti 3 kali 15 45 ditambah S1 sama dengan 80. Berarti S1 didapat 35. Nah, ini semuanya hasilnya positif, berarti kita mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu Z sama dengan 4X1 ditambah 8X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Ya, berarti 4 dikali X1-nya tidak ada, 4 kali 0 ditambah 8X2, X2-nya 15, ditambah 0, ditambah 0. Berarti 4 kali 0, 0, 8 kali 15, 120. Nah, berarti kita dapat fungsi tujuannya yaitu 120. Untuk solusi yang keempat ada X2 sama dengan S1 sama dengan 0. Nah, ini sama kita substitusikan kedua persamaan. Yang tadi X1-nya didapat 40 dan di sini S2-nya didapat negatif 60. Nah, ini juga S2-nya melanggar aturan nih. Berarti haram al-haramun untuk dilanjutkan. Berarti kita hanya tulis saja tidak visible atau tidak layak. Nah, dan yang kelima ini ada solusi X2 sama dengan S2 sama dengan 0. Ini kita substitusikan sama kedua persamaan yang tadi. Didapat S1-nya itu sama dengan 40 dan di persamaan kedua didapat X1-nya 20. Kita substitusikan ke fungsi tujuan juga.
dan didapatkan hasil fungsi tujuannya yaitu 80. Dan yang terakhir ada solusi ke-6 yaitu X2 sama dengan S1 sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan 1, ternyata X1 sama X2-nya belum ditemukan, dan 3X disubstitusikan ke persamaan 3X1 ditambah 4X2 ditambah X2 sama dengan 60, sama juga X1 sama X2-nya belum ditemukan. Oke, nah untuk solusinya kita eliminasi nih. Eliminasi dari persamaan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 80 dengan 3X1 ditambah 4X2 sama dengan 60. Oke, untuk persamaan 1 kita kalikan 3 dan untuk persamaan 2 kita kalikan 2 supaya nanti bisa eliminasi. Nah, hasilnya didapat jadi 6X1 ditambah 9X2 sama dengan 240. Dan persamaan kedua didapat 6X1 ditambah 8X2 sama dengan 120. Tinggal kita kurangi, hasilnya yaitu didapat X2 sama dengan 120. X2 ini kita substitusikan ke persamaan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 80. 2X1 ditambah 3, tadi nilai X2-nya 120 sama dengan 80. 2X1 ditambah 3 kali 120, 360 sama dengan 80. Di sini 2X1 sama dengan 80, 360 ke sini dikurangi 360. 2X1 sama dengan negatif 280. Maka didapat X1-nya yaitu negatif 140. Dan ini melanggar aturan juga nih, haram al-haramun untuk dilanjutkan. Maka kita tulis tidak visible atau tidak layak. Nah, berarti semua solusi sudah diselesaikan. Kita sekarang lihat nih, fungsi tujuan yang paling besar yaitu adalah berapa? Nah, ini nih 120 kan, tidak lagi. Berarti ini nih fungsi tujuan terbesarnya itu 120. Jadi kita dapat kesimpulannya. Nah, X1-nya tidak ada ya, nilainya 0, berarti menu makanan A-nya 0. Kemudian menu makanan B ada nih 15 dan laba maksimumnya 120. Kesimpulannya didapat, jadi dengan memproduksi produk atau menu makanan B atau X2 yaitu 15, maka warung Berkah Masakan Sunda akan memperoleh laba maksimum sebesar Rp120.000 ya. Oke, sekian penjelasan dari penyelesaian permasalahan hasil observasi kelompok kami yang diaplikasikan ke dalam program linear dengan penyelesaian metode aljabar. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang penyelesaian dengan metode grafik. Penyelesaian permasalahan menggunakan program linear dengan metode grafik. Soalnya sama seperti yang tadi Neng Sali sudah kerjakan, yaitu untuk menu A membutuhkan 2 potong ayam dan 3 potong ikan dengan harga jual yaitu sebesar 15.000 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh dari penjualan tersebut. Oke, ketika tadi Neng Sali sudah menjelaskan dengan metode aljabar, sekarang saya akan menjelaskan dengan metode grafik. Sama ya, diketahui tabelnya, bahan makanannya, semua yang diketahuinya sama persis, dan ditanyakannya pun juga sama. Lalu penyelesaiannya kita misalkan produk A X1 dengan menu makanan B-nya X2. Nah, sama ya untuk DP-nya, untuk Z-nya. Lalu sekarang kita ke penyelesaiannya.
karena ini metode grafik, ini DP-nya 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 80. Lalu yang keduanya, permasalahan keduanya 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 60. Karena ini metode grafik, kita kendala fungsi batasan pertamanya yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 80. Kita di sini misalkan x1-nya sama dengan 0. Maka penjumlahannya akan seperti ini. Kita substitusikan x1 sama dengan 0, kita substitusikan juga x2 sama dengan 0. Bisa kita lihat di dalam tabel, ketika x1-nya 0, maka x2-nya 26 2/3. Ketika x1-nya 40, x2-nya sama dengan 0. Oke. Sekarang kita yang kendala fungsi batasan kedua. DP-nya masih dengan yang sama, dengan 3x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 60. Lalu kita masukkan x1-nya 0, maka akan mendapat x2 15. Ketika kita memasukkan x2-nya 0, maka kita mendapatkan x1-nya 20. Itu sudah kendala fungsi batasannya sudah ada. Ya. Oke, sekarang kita sudah buat grafiknya. Grafiknya itu mengikuti titik-titik yang ada di penjelasan sebelumnya. Jadi kita bisa memperoleh A-nya itu adalah titik 0,0, B-nya itu adalah titik 0,15, dan C-nya adalah titik 20,0. Di sini titik A adalah 0,0. Karena kita metode grafik, kita masukkan nilai Z yang ingin dicapainya. Z itu kan 4x1 ditambah 8x2. Kita masukkan x1-nya dengan 0, x2-nya dengan 0, maka diperoleh hasil Z sama dengan 0. Lalu selanjutnya titik B adalah 0,15. Maka nilai Z yang dicapai adalah sama seperti sebelumnya. Z-nya sama, x1-nya kita masukkan 0, x2-nya kita masukkan 15. Maka diperoleh Z sama dengan 120. Lalu titik C adalah 0,20. Maka nilai Z yang dicapai adalah Z sama dengan 4x1 tambah 8x2. Z sama dengan 4 dikali 20 ditambah 8 kali 0. Lalu diperoleh Z sama dengan 80. Karena ini kita mencarinya nilai maksimum yang diperoleh atau laba maksimum yang diperoleh, berarti kita harus mencari nilai Z yang paling besar. Dan di sini nilai Z yang paling besar ada di titik B, yaitu 0,15. Maka dapat disimpulkan hasilnya adalah dengan memproduksi makanan B atau kita misalkan dengan X2 sebanyak 15 dan untuk menu makanan A sebanyak 0, maka warung Berkah Masakan Sunda akan memperoleh laba maksimum sebesar 120.000. Nah, hasil jawaban yang dengan metode grafik dan metode aljabar yang dikerjakan teman saya sebelumnya ternyata sama hasilnya. Berarti memang jawabannya tepat, karena ketika dengan cara metode grafik ataupun metode aljabar ataupun metode simplex haruslah sama, karena kalau berbeda berarti ada kekeliruan di dalamnya. Mungkin dapat itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari poin 1 sampai poin 3. Sekarang masuk ke kesimpulan yang akan menentukan hasil akhirnya. Jadi untuk kesimpulan dari permasalahan di poin 1 dengan solusi yang ada di poin 3, maka didapat hasil atau laba maksimumnya itu sebesar Rp120.000 dengan total penjualan produk 3 sebanyak 15 porsi, dan untuk produk A tidak ada penjualan sama sekali. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.